wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita dapat hadir kembali di rumah Allah yang mulia ini, dapat melaksanakan salat maghrib berjamaah sebagai bentuk pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita yang senantiasa istiqamah dalam melaksanakan ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Selawat kita sampaikan pada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana biasa setiap malam Kamis kita mudzakarah tentang tafsir surat pendek yang ada di juz amma, yang mudah-mudahan dengan ini kita senantiasa lebih memahami makna dari apa yang biasa kita baca, terutama saat kita melaksanakan salat, dan ini akan membantu kita untuk meningkatkan kekhusyuan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita akan sama-sama merenungkan kembali firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Fil dan surah Quraisy. Karena dua surah ini ada perbedaan pendapat mayoritas ini memang dua surah, tetapi sebagian mengatakan seperti Ubay bin Ka'ab, ini satu surah. Ada riwayat Sayyidina Umar bin Khattab ketika memimpin salat, beliau membaca pada rakaat pertama surah At-Tin, lalu pada rakaat kedua surah Al-Fil dan surah Quraisy. Tapi pendapat yang masyhur, yang paling utama, ini adalah dua surah yang berbeda, dibuktikan dengan diselingi dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ternyata memang dari segi kandungan makna, dua surah ini sangat memiliki hubungan yang erat dalam segi kandungan makna. Maka mudah-mudahan malam ini kedua surah ini dapat kita baca, kita renungkan maknanya sama-sama. Mari kita sama-sama membacanya
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faj'alahum ka'asfin ma'kul. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatash shita'i was-sayf falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khawf. Sadaqallahul azim. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, surah Al-Fil berisi tentang kisah tentara gajah. Jadi Al-Fil, gajah. Disebut Al-Fil karena dalam kisah ini ada tentara pasukan yang dipimpin oleh Abrahah datang ke Ka'bah dengan niat ingin menghancurkan Ka'bah. Kalau dalam surah Al-Fil ini isinya kisah tentang Raja Abrahah dengan pasukan yang menunggang gajah itu datang ke Mekah ingin menghancurkan Ka'bah, maka dalam surah Quraisy isinya adalah falyabudu rabb hadzal bait, perintah untuk menyembah Allah pemilik Ka'bah. Kalau dalam surah Al-Fil berisi tentang kegagalan total yang dialami oleh tentara Abrahah, sebuah kehinaan yang menimpa orang yang hendak menghancurkan Ka'bah yang ada di Mekah. Maka dalam surah Quraisy berisi tentang wa amanahum min khauf, jaminan keamanan dari Allah Subhanahu wa ta'ala khususnya terhadap orang-orang Quraisy yang ada di Makkah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, surah Al-Fil diawali dengan sebuah pertanyaan. Alam taro, ay alam ta'lam, ay alam tasma. Tidakkah kamu melihat? Tidakkah kamu mendengar? Tidakkah kamu mengetahui? Allah Subhanahu wa ta'ala ingin menekankan kepada kita
supaya kita memperhatikan cerita ini, karena ibrah atau pelajaran yang sangat berharga yang akan kita dapat dengan mengenal, memahami, menyimak kisah dari Ashabul Fil, yaitu tentara gajah. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka, apakah kamu tidak melihat, tidak mendengar, tidak mengetahui kaifa fa'ala rabbuka, bagaimana Tuhanmu berbuat bi ashabil fil, terhadap para tentara gajah. Coba direnungkan, kisah yang sangat dramatis ya, yang kalau dalam nalar kita itu memang tak masuk akal. Karena itu dalam ayat ini Allah dengan jelas menyatakan kaifa fa'ala rabbuka, Tuhanmu berbuat, memperlakukan ashabil fil. Jadi ini bukan manusia sama manusia, tetapi kejadian pada ashabil fil ini adalah skenario Allah Subhanahu wa taala. Dan disinilah pada beberapa saat setelah kejadian ini Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan, sehingga dikenal kelahiran Nabi pada tahun gajah. Artinya sebelum kelahiran Nabi ada kejadian yang luar biasa yang Allah tunjukkan kepada umat di dunia, bahwa ada kejadian yang luar biasa yang ada di Mekah sebagai mukadimah daripada kejadian yang luar biasa kelahiran Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Alam yaj'al, bukankah dia Allah Subhanahu wa taala menjadikan kaidahum fi tadlil, tipu daya mereka, Abrahah dan bala tentaranya itu menjadi sia-sia. Ini satu gambaran ya, bahwa pertama, selalu ada usaha-usaha musuh Allah Subhanahu wa taala untuk memadamkan agama Allah Subhanahu wa taala. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka membuat tipu daya, Allah pun membuat tipu daya, dan tipu daya Allah yang akan terwujud. Sehingga Allah nyatakan, tidak, bukankah Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan tipu daya mereka sudah tidak bermakna, tak berguna. Berbagai macam skenario yang dia lakukan, pada ujungnya kejadian yang hampir tak dipercaya tapi fakta itu yang justru meluluh lantakkan mereka. Apa itu? Wa arsala alaihim tayran ababil. Allah Subhanahu wa taala mengutus tayran ababil, burung ababil. Ababil ay jamaat, berkelompok, berbondong. Jadi burungnya memang kecil tapi ramai. Seringkali banyak kisah di dalam Al-Quran menceritakan kesombongan penguasa yang zalim
itu mati terhina, ya, macam Fir'aun mati tersedak di laut, Namrus mati dengan lalat, dengan serangga. Ini Abraha mati gara-gara burung kecil. Ini akal nggak masuk, tapi kalau Allah sudah punya rencana, Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah ingin bercerita kepada kita sesuatu yang mungkin tidak masuk di otak kita, tapi kalau ini sudah kehendak Allah Subhanahu wa taala, maka pasti akan terjadi. Bagaimanapun usaha orang untuk memadamkan agama Allah, tidak akan bisa. Iyansurkumullah fala ghalibalakum. Kalau Allah sudah menolong kamu, la ghalibalakum, la nafiyah lil jinsi, tidak ada satupun kekuatan yang akan mampu mengalahkan kamu. Bukan kekuatan kita masalahnya, karena itu kekuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bagaimanapun susah beratnya perjuangan di dalam kita mendakwahkan agama Allah, yakinlah pada saatnya perjuangan itu akan menuai kesuksesan. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, bagaimana bisa gajah yang begitu besar dengan bala tentara yang begitu banyak dan gagah perkasa bisa kalah dengan kelompok burung kecil? Tarmihim bihijaratim min sijil. Burung-burung itu melempari tentara Abrahah dan bala tentara gajahnya bihijaratin, dengan batu, min sijil, batu yang terbuat dari sijil. Apa itu sijil? Yaitu tanah yang terbakar. Tanah yang terbakar ini ditafsirkan oleh para ulama itu batu dari api neraka. Ada juga menafsirkan kesinilah nanti ke batu ini mereka juga akan dibakar di akhirat kelak. Artinya para pengikut Abrahah yang secara sikap atau sifat, walaupun hidupnya bukan di zaman Abrahah dulu, tetapi perlakuannya sama dengan Abrahah, maka dia juga akan merasakan bagaimana pedihnya akibat dari batu api neraka itu. Bagaimana akibat yang ditimbulkan? Faja'alahum ka'asfim ma'kul. Menjadikan mereka ka'asfin, bagaikan daun yang habis dimakan lumat. Kita lihat dalam beberapa tafsir banyak yang mengatakan yang habis dimakan oleh binatang, yang habis dikunyah. Ada yang mengatakan macam dimakan ulat, dilumat, yang tersisa hanya beberapa tulang yang besar. Wa ta'ala, Al-Quran itu banyak kisah di dalamnya, tapi Al-Quran bukan buku cerita. Karena itu kita tidak terlalu fokus kepada alur ceritanya, karena Al-Quran bukan buku sejarah, walaupun kandungannya ada muatan sejarah. Al-Quran adalah kitab petunjuk
maka apapun yang disampaikan dalam Al-Quran, yang kita ambil petunjuk apa yang kita dapat dari situ, yang membuat kita semakin kuat keyakinannya kepada Allah, makin kuat ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau ada orang mendengar cerita di dalam Al-Quran, tak membuat dia semakin takut kepada Allah, tidak membuat dia semakin dekat kepada Allah, sebetulnya dia belum dapat manfaat dari kisah yang ada di dalam Al-Quran itu. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dalam kisah ini kita dapat pelajaran bahwa pertama, bagaimanapun usaha ikhtiar manusia, sedetil apapun rencana, rancangan, skenario yang dibuat, tidak akan bisa mengalahkan rencana, skenario, dan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu, jangan pernah mencoba melawan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan pernah mencoba ingin meruntuhkan, memadamkan, membumi, hanguskan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena terlalu banyak kisah yang disebutkan oleh Allah bagaimana ujung orang-orang seperti itu. Mudah-mudahan ini pelajaran bagi kita, apalagi kita umat Islam. Jangan sampai kita berani untuk memadamkan dakwah Islam sendiri. Khawatir dari dunia nasibnya seperti orang-orang ini, dan di akhirat udah jelas tempatnya di neraka jahanam. Nauzubillah min dzalik. Ini peringatan. Nampaknya peringatan ini banyak yang meremehkan. Makanya Allah katakan, alam taro, apa kamu nggak ingat, apa kamu nggak dengar, apa kamu nggak tahu, atau pura-pura tak tahu. Nah, ini sebetulnya intinya itu peringatan. Kisahnya panjang ceritanya, dari kita TPK udah panjang cerita ini. Tetapi bukan inti ceritanya itu, tetapi pelajaran dari sini cobalah diingat, direnungkan, jangan sampai kita bisa juga seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, kita harus yakin bahwa kita umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terlepas dari bagaimana beratnya perjuangan ini, tapi yakinlah Allah akan memberikan keselamatan kepada kita dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu surah Al-Fil. Yang kedua, surah Quraisy. Al-Fil dan Quraisy ini memang seperti tadi memiliki hubungan, karena kisah Al-Fil itu terjadi di kaum Quraisy yang pimpinannya saat itu adalah datuknya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Abdul Muttalib. Ketika Abraha itu datang ingin menghancurkan Ka'bah, ya ingin melihat dulu bagaimana respon daripada para tokoh Quraisy, maka ditanyalah, siapa pemimpin kalian, mana dia? Datanglah Abdul Muttalib, kakeknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya, kata beliau. Lalu terjadilah negosiasi, bertanya, tetapi jawaban daripada Abdul Muttalib sungguh sangat di luar dugaan Abraha. Dikirain ini Abraha sudah mulai masang strategi. Ini kalau dia bilang begini, oke, kita maafkan. Tapi kalau dia degil, habiskan. Wah. Begitu datang Abdul Muttalib, begitu ditanya, apa jawab Abdul Muttalib? Ka'bah itu ada yang punya, bukan punya saya.
Saya cuma datang ke sini nak minta mana unta saya yang diambil itu punya saya. Begini pemimpin katanya, kok mikirin itu enggak ini kan? Itu ada yang punya, bukan punya saya. Mana unta saya nak menyelamatkan unta saya saja. Awalnya diremehkan, waduh pemimpinnya aja begini, selesai bikin. Kata Abdul Muttalib, mari kita lihat dari jauh apa yang akan terjadi. Dilihat, artinya nggak langsung ada di situ menghadang mereka. Ayo kita lihat apa yang terjadi. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sedikit kita renungkan ini. Tugas kita adalah menolong agama Allah. Tapi perlu dipahami bahwa agama Allah ini tidak bergantung kepada kita. Artinya jangan beranggapan kalau bukan kita, Islam di sini akan lenyap. Enggak. Islam ini agama Allah Subhanahu wa taala. Umpama kita di Tanjung Pinang yang muslim semuanya mati, saya yakin Islam akan masih aman karena ini agama Allah. Mungkin nggak di sini. Supaya jangan sampai ada yang seolah-olah Islam itu tanggung jawab dia sendiri. Supaya kita optimis, supaya kita jangan terlalu pesimis dalam mengembangkan dakwah Islam. Kalau kita maju habis semua, habis Islam. Enggak, Allah yang jaga. Al-Quran juga Allah yang jaga. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Artinya bahwa kita selalu yakin Allah Subhanahu wa taala akan menolong agama Islam, tentu lewat skenarionya Allah Subhanahu wa taala. Maka banyak kita melihat informasi hari ini, justru di negara-negara barat di Eropa dakwah Islam sekarang ini semakin menjamur. Itu skenario Allah Subhanahu wa taala. Tapi bukan bermakna kita kalau gitu nggak usahlah kita dakwah, kita macam Abdul Muttalib aja, kita tonton aja. Bukan, tugas kita melaksanakan. Tapi jangan merasa ini tanggung jawab kita sendiri. Kita laksanakan tugas sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Hasilnya serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita akan lihat kelanjutannya dalam surah Quraisy. Li'ila fi Quraisy, li'ilafi Quraisy, oleh karena kebiasaan orang-orang Quraisy. Ilafihim rihlah. Nah, ini yang sering kita rihlah. Ilafihim rihlatasyita'i was-sayf. Kebiasaan mereka dalam rihlah, melakukan perjalanan asyita wasai, di musim dingin dan di musim panas. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah menyampaikan kepada kita satu sunnatan hasanah, memulai kebiasaan yang baik. Ini dilakukan oleh suku Quraisy
yaitu melakukan perjalanan. Jadi mereka yang awal-awal ya, melakukan perjalanan perdagangan asyita wasaib pada musim dingin dan musim panas. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita, man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yaumil qiyamah. Barang siapa yang menjadi pelopor, kalau bahasa sekarang yang membuat satu terobosan baru, satu aktivitas baru, dia sebagai pemula, sunnatan hasanatan, aktivitas kegiatan yang baik, dia pelopornya, falahu ajruha, maka dia dapat pahala dari kegiatan itu, wa ajru man amila biha, dan dapat pahala dari kegiatan yang dilakukan oleh orang-orang yang mengikutinya ila yaumil qiyamah, hingga hari kiamat. Siapa yang memulai punya ide gagasan melakukan kegiatan majelis ilmu, majelis ta'lim, kajian Islam di masjid ini, kegiatan ini terus berlanjut sampai hari kiamat, maka walaupun dia sudah karatan di alam kubur, pahalanya tetap dia akan dapat. Maka kita sangat bersyukur di Tanjung Pinang ini banyak kegiatan-kegiatan positif yang baru, beraneka macam cara untuk ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Ada kegiatan ngajak infak, kegiatan ngajak berwakaf, kegiatan ngajak berzikir, kegiatan dakwah, kegiatan apa saja yang positif, sunnatan hasanatan, bukan sekedar melangit atau yang kental nampak seperti dakwah atau amalan akhirat, termasuk amalan seperti amalan dunia. Siapa yang buat wacana ngajak gotong royong setiap pagi Ahad umpama, ya kan kegiatan yang positif itu. Jangan sampai kita ngukur pahala hanya dengan kegiatan masjid, zikir, bukan. Sunnatan hasanatan, aktivitas yang baik, kebiasaan yang baik, silakan. Apapun bentuknya tapi baik, bermanfaat bagi masyarakat, dia jadi pelopor. Beda memang pahala pelopor, karena tantangannya memang beda. Tak semua orang bisa jadi imam. Kalau jadi makmum boleh semua yang lain. Jadi pemimpin tak bisa semua orang. Jadi pelopor tak akan mampu semua orang, karena dia punya karakteristik yang memang tertentu. Tapi ketika dia berhasil melakukan inovasi baru, terobosan baru, wacana baru, aktivitas baru yang baik sehingga diikuti oleh orang lain, maka dia akan mendapat pahala hingga hari kiamat. Maka di dalam Al-Quran banyak disebutkan para pelopor-pelopor penggerak itu. Bagaimana kisahnya Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail yang membangun Ka'bah, yang hari ini sekarang luar biasa pahalanya. Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail tak putus. Kita coba apa yang kita pikirkan, apa yang kita lakukan, yang orang mengenang. Ini Allah SWT mencontohkan kepada kita. Allah berikan satu kenangan, maka disebut di dalam Al-Quran untuk diingat, dikenang. Maka kalau dalam tradisi Nahdliyin, Nahdlatul Ulama, walaupun saya bukan Nahdlatul Ulama ya, Yayasan Nahdlatul Watan,
ada istilah haul untuk mengingat kembali. Ya mungkin kalau kita di Islam itu ada Maulid Nabi segala, mengingat kembali apa yang dilakukan oleh tokoh-tokoh itu supaya kita bisa apa? Supaya bisa seperti mereka. Supaya dapat seperti ini. Nah, maka kata Al-Maghfurullah Bapak Maulana Syekh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid, pendiri Nahdlatul Ulama, innamal mar'u hadithum ba'dah fakun hadithan hasanan liman wa'ah. Innamal mar'u, sesungguhnya setiap manusia, setiap orang, hadithun ba'dah, menjadi cerita bagi orang setelahnya. Fakun hadisan hasanan, maka jadikanlah cerita yang baik, lima wa'ah, bagi generasi setelahmu. Bikin cerita, ya bahasa orang itu buat sejarah. Tahu nggak sejarah kita begini ini? Itu dikenang di dalam Al-Quran. Orang-orang Quraisy membuat sejarah, aktivitas baru, perjalanan perdagangan. Kan nggak kental agamanya, itu orang berdagang kan duniawi, tapi itu perbuatan baik, maka disebut di dalam Al-Quran, ya, disebut. Maka lam di sini ada yang mengatakan li ta'ajjub, kekaguman, kagum. Maka kita juga kagum dengan apa yang dilakukan oleh seorang pelopor itu, ya kan? Kita ikut. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa pelajaran yang kita dapat? Ini Quraisy membuat satu kebiasaan melakukan rihlah perjalanan musim dingin dan musim panas. Saib itu musim panas, maka saya jangan dipanggil Pak Saib, artinya kemarau, panas, pakai sad. Latas syita iwas saib, saib kemarau, panas. Saifuddin kemarau agama, habislah. Tapi pakai sin, saib, Saifuddin pedang agama yang degil. ini iklan ya, ini kebetulan mirip, jangan salah sebut. Ya, pakai sad itu kemarau, musim panas, kering agama nanti. Ya, jangan, kita harus banyak siraman-siraman rohani, jangan dikeringkan. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi yang kita dapat itu, kita nggak akan bercerita banyak bagaimana perjalanan mereka, nanti itu di bab sirah lah itu. Di pembahasan ini apa yang kita dapat, Allah ungkap itu, karena ini adalah uswatun hasanah, sunnatan hasanah. Yang kita dapat, ayo apa yang kita nak buat, walaupun nggak macem kental kali, kalau bahasa orang sekarang itu syar'inya, yang penting kegiatan baik, silakan, itu akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi begitu juga sebaliknya, wa man sanna sunnatan sayyi'atan fa alaihi wizruha wa wizru man amila biha ila yaumil qiyamah. Itu namanya dosa jariah. Kalau dia jadi pelopor mengajak orang, ngajak orang apa? Nak mencegah dakwah, nak memadamkan Islam, nak pokoknya berbuat onar, wah, dia tokohnya. Enggak. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka hati-hati kita kalau berbuat, karena ini ya. Yang pertama dalam surah Al-Fil itu kisah tokoh yang mengajak kepada kejahatan, tentara Abraha. Itu ujungnya, dan dia dapat dosa jariah. Dalam surah Quraisy ada tokoh dalam uswatun hasanah, sunnatan hasanah, itu kita bisa ambil pelajaran bagian. Ya bagus, ya kita gandengkan pembahasannya. Maka perhatikanlah di ujung ayat ini,
falyabudu rabb hadzal bait. Allah ingin mengatakan kepada orang-orang Arab, kamu nggak ingat ya kisah dulu bagaimana tentara Abraha dan tentara gajahnya ingin menghancurkan Ka'bah? Lalu bagaimana tokoh moyangmu yang namanya Abdul Muthalib mengajak masyarakatnya minggir, membuktikan bahwa Ka'bah itu memang miliknya Allah Subhanahu wa taala. Falyabudu rabb hadzal bait. Karena itu sembahlah yang punya rumah ini, yaitu Ka'bah. Artinya kalau orang masyarakat Arab nggak bergetar, nampaknya nggak nyambung otaknya itu. Karena kejadiannya nggak terlalu lama. Menjelang Nabi lahir kejadian itu ada. Nabi begitu diutus sampaikan ayat ini, nggak juga. Itu namanya kura-kura dalam perahu. Ini juga yang membuat psikologi masyarakat Arab sehingga kenapa ada kejadian luar biasa dalam Ka'bah ini. Satu sisi ini retorika dakwah diplomasi yang tingkat tinggi. Dalam mengajak orang sebut sesuatu yang membuat dia teringat, langsung dia tidak bisa berbuat apa-apa, berkata apa-apa. Paling bilang betul juga. Ini luar biasa, diplomasi tingkat tinggi. Memang Al-Quran itu bukan perkataan manusia, firman Allah, memang luar biasa. Jadi kalau kita mengambil syakul kalamnya, ini juga nampaknya makanya ini yang membuat orang kalau ceramah apa gitu, ya dia banyak sebut kisah-kisah yang kisah itu terjadi di daerah itu. Coba lihat, ditonton nanti Ustadz Abdul Samad. Dia menyebut tokoh kejadian yang ada di daerah itu, sehingga masyarakat baru tahu malah kita. Wow, sehingga ini beliau kan memang ahlinya. Ini cara Allah Subhanahu wa taala memancing pikiran agar orang Arab betul-betul ini nampaknya nih nggak ada kata lain kecuali kita beriman kepada Allah dan menyembah Allah pemilik Ka'bah ini. Falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Alladzi ini kalau kita baca bahasa Arab itu isim mausul, kata sambung. Falyabudu rabb hadzal bait, maka sembahlah Tuhan pemilik Ka'bah ini, alladzi yang dia itu sendiri at'amahum memberikan kamu makan. Mungkin kita kalau dalam kisah Ashabil Fil ini mungkin nggak begitu ini emosi kita karena kita bukan orang Quraisy, tapi bab begitu Allah mengatakan yang ngasih kamu makan itu siapa? Allah. Lalu kenapa gara-gara mencari sesuap nasi kamu lupa Allah? Kan nggak nyambung. Ini kalau dikaitkan juga dengan surah Al-Maun, kenapa pelit betul? Yang ngasih makan itu Allah. Tugas kita berikhtiar dan mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. At'amahum, yang telah memberimu. Ini sekali lagi luar biasa balaganya Al-Quran. Pakai apa? Fi'il madhi. At'ama, telah memberimu, nggak bisa nolak. Mana ada apa pula? Udah terbukti, telah terjadi fakta, nggak bisa dinafikan fakta itu. Kalau ngomong dengan fakta nggak bisa dibantah. Allah telah memberimu, bukan mau memberi, bukan janji. Macam orang-orang kita banyak janji. Ini Allah sudah buktikan, udah kasih. Hari-hari udah dikasih makan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Faja'al apa? At'amahum min ju', memberimu makan min ju' dari kelaparan. Bapak Ibu jangan terlalu takut mati kelaparan kalau kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tergantung keyakinan kita kepada ayat ini.
Pasti wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Jelas janji Allah Subhanahu wa taala, asal kita bertakwa maka akan dikasih jalan keluar dari segala permasalahan yang kita alami dan dikasih rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Walaupun corona model begini, nggak ada ini, insya Allah kalau kita dekat dengan Allah, rajin ibadah, rajin mohon, rajin bekerja, berikhtiar, maka insya Allah macam yang ditunjukkan oleh Allah pada Nabi Ismail waktu kecil dan Siti Hajar ibunya mondar-mandir berikhtiar mencarikan air karena anaknya nangis, tapi Allah ingin tunjukkan kau harus berusaha, tapi ingat hasilnya bukan karena kamu tapi karena Allah, sehingga air yang dicari justru muncul dari bawah kaki Nabi Ismail yang menangis itu. Artinya apa? Usaha sajalah ya, berusahalah semaksimal mungkin sampai Anda layak ditolong oleh Allah. Kalau berhasil itu semata pertolongan Allah, tapi jangan nggak berusaha. Gimana mau berhasil? Ini nggak patut ditolong. Allah Maha Bijaksana, Maha Adil. Masa pemalas dikasih begitu? Berusahalah semaksimal mungkin sampai kita layak ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya rajin Pak berusaha, tapi waktu berusahanya lupa kepada Allah, itu salah caranya juga. Ya, karena itu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inti di sini adalah bagaimana jangan sampai kita lupa akan nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita. Karena itu mari kita perbanyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang memberikan kita makan, wa amanahum min khawf, dan Allah memberikan keamanan dari ketakutan. Betapa orang Quraisy dulu takutnya ketika Abraha datang, pada panik, tapi Allah jamin sehingga tentara Abraha dan bala pasukannya habis seluruh lantak dan orang-orang Mekah pun aman. Dan hari ini apa yang terjadi jamaah yang dirahmati Allah, walaupun Mekah itu katanya padang pasir, tapi mau cari buah apa ada di sana. At'amahum, Allah Maha Kuasa, nggak ada pohonnya, nggak penting, yang penting kan buahnya. Luar biasa keamanan, alhamdulillah. Mungkin negara paling aman di negara Islam itu Mekah ya. Ini janji Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang perlu kita pahami dari sini, apa yang telah dijanjikan oleh Allah, yakinlah pasti itu akan terwujud. Mudah-mudahan dengan keyakinan ini kita tidak akan goyah pendirian kita, tak surut semangat kita dalam menolong agama Allah Subhanahu wa taala dan meningkatkan keimanan, ketakwaan dan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Inilah yang dapat kami sampaikan dalam kesempatan ini. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.